Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang name service dengan anggota kelompok yang pertama Diah Nisa, lalu yang kedua Mei Wulandari, yang ketiga Putri Wulansari, dan yang terakhir Salsabila Iman Rahmadani. Jadi langsung saja kita mulai topik yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mei Wulandari. Di sini saya akan mempresentasikan name service. Untuk materi yang akan disampaikan adalah 1. Pengenalan name service, 2. Tujuan penamaan, 3. Contoh penamaan yang memberikan kemampuan keamanan, 4. Jenis nama, 5. Struktur nama, 6. Partitioned names atau PN, 7. Descriptive name atau DN, 8. Tujuan fasilitas penamaan. 1. Pengenalan name service. Name service pada sistem terdistribusi adalah merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan name context, yakni kumpulan binding dengan nama objek. Tugasnya untuk meresolve nama. Dalam sistem terdistribusi, nama digunakan untuk menunjuk ke suatu sesumber yang beragam dan tersebar seperti komputer, layanan atau service, file, dan remote object. Contohnya bisa dilihat di layar. Pengaksesan resource pada sistem terdistribusi memerlukan 1. Nama resource untuk pemanggilan, 2. Alamat resource lokasi resource tersebut, 3. Pemetaan antara nama dan alamat. Resource yang dipakai dalam name service adalah komputer, layanan, remote object, berkas, pemakai. Contoh penamaan pada aplikasi sistem terdistribusi antara lain URL untuk mengakses suatu halaman web, alamat email untuk komunikasi antar pemakai. Kebutuhan terhadap name service adalah penamaan unik dan standar, 2. Scalability, 3. Konsistensi, 4. Performance dan availability, 5. Mudah menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, perubahan perlindungan kegagalan. Manfaat dari name service adalah 1. Komunikasi, nama domain sebagai bagian dari email, 2. Resource sharing, nama domain internet. Proses tidak dapat mengakses suatu sesumber jika sesumber tersebut tidak diberi nama. 3. Location independence, perubahan lokasi tidak menuntut perubahan nama, asalkan lokasi tidak menjadi bagian dari nama resource tersebut. 4. Security, jika sebuah nama dipilih secara acak dari himpunan besar integer, maka nama tersebut hanya bisa diketahui dari legitimate research, bukan dari menebak. Jadi, jika seseorang mengetahui nama objek tersebut, maka dia memang diberitahu karena sulit sekali menebak nama tersebut. Jenis name service adalah pure name, nama yang tidak perlu diterjemahkan karena pada nama tersebut sudah menunjuk alamat objek langsung, contohnya IP. Non-pure, dalam nama mengandung suatu informasi, atribut misalnya, tentang suatu objek. Contohnya URL, alamat email, X500 directory service, IOR. 2. Tujuan penamaan. A. Identifikasi. Seorang pemakai menginginkan objek atau layanan A, bukan objek atau layanan. B. Memungkinkan location independent. Perubahan lokasi tidak menuntut perubahan nama, asalkan lokasi tidak menjadi bagian dari nama resource tersebut. C. Memungkinkan terjadinya sharing. Lebih dari satu perangkat dapat mengidentifikasikan resource dengan nama yang sesuai, tidak harus nama yang sama. D. Memberikan kemampuan keamanan atau security. Jika sebuah nama dipilih secara acak dari himpunan besar integer, maka nama tersebut hanya bisa diketahui dari legitimate source, bukan dari menebak. 3. Contoh penamaan yang memberikan kemampuan keamanan. 1. DNS, Domain Name Service, memetakan nama domain ke alamat. 2. GDNS, Global Name Service, memetakan
global name ke atribut-atribut skalabilitas dan dapat menangani perubahan. 3. X500 Directory Service memetakan nama orang ke dalam alamat suatu email dan nomor telepon. 4. Genie Discovery Service mencari objek sesuai dengan atribut yang ada. 4. Jenis nama. 1. User names dibuat oleh pemakai atau user, merujuk pada suatu objek atau layanan, terdiri dari string of character. Contoh, HP 201 untuk mencetak, yp/tmp/test.c untuk berkas. 2. System names terdiri dari bit string internal untuk sistem, tidak ditujukan untuk manusia, lebih kompak dari username sehingga dapat dibandingkan dengan lebih efisien. Namelist. Namelist terdiri dari dua komponen, yaitu 1. Name agent, 2. Name servers. Diagramnya seperti gambar berikut. Bentuk namelist. A. Namelist tersentralisasi adalah namelist yang berada pada satu mesin. Kelebihan. 1. Layanan cukup dilakukan dengan melihat namelist. 2. Waktu yang dibutuhkan antara registrasi objek dan saat objek tersebut dapat diakses sangat singkat. 3. Mudah untuk memperoleh daftar objek aktif. Kekurangan. 1. Poor resilience. Jika node crash, terjadilah malapetaka. 2. Kemacetan atau congestion membatasi availability. B. Namelist terreplikasi penuh digunakan untuk mengatasi kekurangan namelist tersentralisasi. Kelebihannya. 1. Tidak perlu suatu central name server di mana seluruh stasiun tergantung pada name server tersebut. 2. Masih relatif mudah memperoleh daftar objek dalam satu jaringan, di mana suatu namelist berisi informasi yang dibutuhkan. 3. Availability meningkat, sehingga lokasi objek dapat ditentukan lebih cepat dari namelist tersentralisasi. Kekurangan. 1. Menggunakan lebih banyak memori. 2. Potensial timbul masalah ketidakkonsistenan. Pada beberapa jaringan, broadcast paket ke replika sangat meningkatkan overhead jaringan. C. Namelist terreplikasi sebagian. A. Sebagian namelist disimpan dalam cache setiap mesin. B. Memerlukan mekanisme petunjuk hint yang biasanya benar. C. Tidak ada master copy, sehingga dapat timbul masalah, yaitu seberapa besar cache, manakah nama yang harus dihapus dari cache untuk menjaga konsistensi. D. Umum digunakan pada sistem berbasis objek. E. UID merupakan nama objek. F. Petunjuk lokasi disimpan dalam nama tersebut untuk menghindari seringnya berkonsultasi dengan name server. G. Petunjuk harus dapat diandalkan. H. Jika sebagian objek berpindah, maka setiap resilience harus diubah satu persatu. Di dalam namelist dibagi menjadi dua, yaitu name agent dan name server. Yang pertama kita akan membahas name agent. Name agent berada di client. Satu name agent dapat digunakan untuk per client atau satu name agent digunakan oleh beberapa klien. Name agents menjadi perantara antara klien dan name server. Contoh, resolver pada domain name service atau DNS. Fungsi name agents yang pertama memastikan bahwa lokasi name server terlihat transparan bagi klien program atau menyembunyikan lokasi name server. Yang kedua, berbicara dalam protokol komunikasi yang dimiliki name server. Yang ketiga, mengetahui bagaimana namespace diatur sehingga tahu kemana suatu request harus dikirim untuk memperoleh informasi lokasi. Yang terakhir, melakukan negosiasi compatibilities atau availability sumber daya resource berdasarkan atribut. Kemudian name server. Name server menggunakan basis data terdistribusi yang terdiri dari tugas, nama lokasi, atribut. Contoh atribut. Jika resource adalah printer, maka atribut dapat menyatakan apakah objek dapat melakukan percetakan PostScript atau tidak.
hal penting yang harus dimiliki oleh name server. Yang pertama, availability. Yang kedua, resilience to failure. Yang ketiga, konsistensi. Yang keempat, kecepatan menerima pengaruh perubahan name list. Dan yang terakhir adalah kemudahan mengkompilasi list of object atau resource. Di sini ada dua jenis name server. Yang pertama adalah primary name server, mendapatkan data dengan membaca file di storage, lebih dikenal dengan file zone. Yang kedua adalah secondary name server, mendapatkan data dengan mereplikasi data yang ada di primary server, lebih dikenal dengan transfer zone. Kemudian kita akan membahas struktur nama. Yang pertama adalah primitive atau flat names, unique identifier UIDs. Yang kedua adalah partitioned names. Yang ketiga adalah descriptive names. Kita akan membahas primitive atau flat names, unique identifier UIDs. Tanpa struktur internal, hanya string of bits. Digunakan untuk perbandingan dengan UID lain, tidak membawa informasi lain. Pure names sangat berguna dan banyak digunakan karena location dan application independent, sehingga tidak menjadi masalah bagi mobilitas objek. Seragam fixed size, compact, mudah disimpan, dipaste, dan jika cukup besar menjadi sulit ditebak. Oke, yang selanjutnya adalah partition name atau PN. Komposisi dari beberapa nama primitif biasanya disusun secara hierarkis. Contoh, telaga.cs.ui.ac.id dengan nama susunan direktori cs, docs, academic, sysdis, lalu disimpan dengan nama naming.ppt. Yang kedua, membawa informasi impure names. Biasanya tidak secara unik mengidentifikasikan suatu objek. Beberapa nama bisa dipetakan ke satu objek. Contohnya Unix file names. Yang ketujuh, descriptive names atau DM. Daftar atribut yang secara bersama-sama mengidentifikasikan objek secara unik, membawa informasi impure name, dan DN adalah superset dari PN. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan fasilitas penamaan. Yang pertama, berdistribusi. Renungkan jika UIDs dibangkitkan oleh central generator. Yang kedua, tampak seperti global space, tidak tergantung konektivitas, topologi, dan lokasi objek. Yang ketiga, mendukung pemetaan one-to-many antara nama dan objek untuk memungkinkan multicast. Dan yang keempat, mendukung dynamic relocation of object jika objek atau proses potensial untuk mobile atau berpindah-pindah. Jadi diperlukan dynamic binding antara nama dan alamat, juga antara alamat dan rute. Lalu yang terakhir adalah memungkinkan local aliases, sehingga pemakai dapat mengekspresikan interpretasi semantik mereka terhadap suatu objek. Tentu saja diperlukan pemetaan antara aliases dan full name. Lalu yang terakhir adalah sesi tanya jawab dari kelompok 2. Untuk pertanyaan yang pertama, antara primary name server dan secondary name server, manakah di antara keduanya yang lebih banyak digunakan pada website berskala global? Sertakan alasan menurut kelompok kami. Jadi, primary name server adalah master DNS yang bertanggung jawab atas evolusi domain dan subdomain yang dikelolanya. Sedangkan secondary name server adalah server DNS yang memperoleh data-data domain dan subdomain primary name server. Jadi, menurut kelompok kami, website berskala global kebanyakan menggunakan keduanya. Karena dilihat dari pengertian di atas, maka primary name service ini adalah yang sebagai induknya atau diakses pertama kali oleh user. Namun jika primary name server bermasalah, maka secondary name server dapat digunakan atau diakses sebagai penggantinya. Sebagai contoh untuk IP Google, IP primary-nya 8888, sedangkan IP secondary-nya 8844. Lalu yang untuk pertanyaan yang kedua, apabila salah satu hal penting yang harus dimiliki dalam poin jenis nama tidak ada, apakah hal tersebut mempengaruhi pembuatan name server
beserta jenisnya. Jadi jawabannya adalah mempengaruhi, sangat berpengaruh. Karena secara tidak langsung itu adalah hal yang harus dimiliki. Kalau tidak ada, maka pembuatan name server akan terganggu dan tidak sempurna. Dan juga tidak ada hal penting yang harus dimiliki tersebut, maka penamaan name server tidak akan jadi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.